I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Roni Nugraha Safronia SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah semantik, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang relasi makna dalam semantik. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Anggira Ayu Simare-Mare selaku pemateri, Alda Sabila Fitri selaku pemateri, Haudita Mami Palan selaku pemateri, Lucianti yaitu saya sendiri selaku moderator sekaligus pemateri, Nada Dwi Rosmalinda selaku pemateri, Rivalianda Padilla selaku pemateri, dan Ade Fatin Fauzi selaku pemateri. Baik, langsung saja. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Rivalianda Fadila. Kepadanya disilakan. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis relasi makna. Nah, jenis relasi makna terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, kesamaan makna atau sinonim. Yang kedua, kebalikan makna atau antonim. Yang ketiga, ketercakupan makna atau hiponimi. Yang keempat, keluasan makna atau hipernimi. Yang kelima, kegandaan makna atau polisemi. Yang keenam, kelainan makna atau homonim. Yang ketujuh, ambiguitas. Dan yang terakhir, ke-8, redundansi. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang definisi relasi makna. Apa itu definisi relasi makna? Relasi makna adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa. Bahasa yang dimaksud seperti kata, frasa, dan kalimat. Relasi makna juga disebut sebagai hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Artinya, setiap pertautan unsur-unsur bahasa menimbulkan makna tertentu. Untuk jenis relasi makna yang pertama itu ada kesamaan makna atau sinonim. Kata yang bersinonim ini memiliki bentuk bahasa yang maknanya serupa. Misalnya, kaya dan beranda yang memiliki makna serupa yaitu banyak harta atau kekayaan. Lalu ada bagus dan baik yang memiliki makna serupa, memiliki kualitas yang tinggi atau positif. Lalu menurut Munia, Sulastri, dan Hamid pada tahun 2000 ada beberapa proses kata untuk menjadi sinonim dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada dorongan kebahasaan yang timbul untuk memperkuat daya ungkapan bahasa dalam arti luas yang berfungsi untuk pengungkapan ekspresif representatif. Contohnya itu ibu yang memiliki sinonim inang, mama, bunda, dan emak. Lalu yang kedua itu ada pengaburan masalah yang sering dipakai dalam pemakaian bahasa untuk kegiatan politik. Contohnya dieksekusi untuk menggantikan kata dihukum mati. Lalu ada diamankan untuk menggantikan kata ditahan atau ditangkap. Dan yang terakhir ada dimutasi untuk menggantikan kata dipecat dari jabatan. Yang ketiga ada penggantian istilah yang muncul karena dorongan untuk mengganti istilah asing dengan istilah yang terdapat dalam suatu bahasa. Contohnya kata laundry yang memiliki arti penatu atau dobi. Lalu ada airport dengan arti bandara, bandar udara, pelabuhan udara. Dan yang terakhir ada tower dengan arti menara atau mercu. Lalu yang terakhir ada kolokasi, yaitu sinonim yang muncul karena dorongan untuk memenuhi kolokasi. Misalnya, baik yang bersinonim bagus, indah, tampan, atau cantik. Nah, kata-kata yang berupa adjektiva tersebut dapat dilihat perbedaannya berdasarkan keterbatasan kolokasinya. Sinonim juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama, sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat. Seperti kata dia dengannya. Contoh kalimatnya itu, minta bantuan dia atau minta bantuannya. Lalu ada kata saya denganku. Contohnya, bukan teman saya, bukan temanku. Yang kedua, ada sinonim antara kata dengan kata. Seperti meninggal dengan mati, buruk dengan jelek, bunga dengan puspa.
yang ketiga ada sinonim antara kata dan dengan frase atau sebaliknya. Misalnya, meninggal dunia dengan tutup usia, pencuri dengan tamu yang tidak diundang, tidak boleh dengan harus. Lalu selanjutnya ada sinonim antara frase dengan frase. Misalnya, ayah ibu dengan orang tua. Lalu ada meninggal dunia dengan berpulang ke rahmatullah, dan mobil baru dengan mobil yang baru. Lalu yang terakhir ada sinonim antara kalimat dengan kalimat. Contohnya itu, Dian menendang bola dengan bola ditendang Dian. Nah, kedua kalimat ini dianggap bersinonim meskipun yang pertama merupakan kalimat aktif dan yang kedua itu merupakan kalimat yang pasif. Kebalikan makna atau antonim, yaitu makna yang memiliki kata yang berlawanan atau sering disebut antonim atau biasa disebut juga dengan aposisi. Bisa dikatakan berantonim jika bentuk itu memiliki makna yang tidak sama dengan maknanya. Misalnya terang dan gelap, yang berarti bahwa terang adalah cahaya atau tidak gelap, sedangkan gelap berarti keadaan yang tidak terlihat. Selanjutnya ada kata dingin dan panas, yang berarti bahwa dingin berarti suhu yang rendah, sedangkan panas berarti suhu yang tinggi. Antonim tidak bersifat mutlak, hanya dianggap kebalikan, bukan mutlak berlawanan. Biasa disebut dengan oposisi makna. Oposisi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan oposisi majemuk. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu oposisi mutlak. Terdapat pertentangan makna secara mutlak, misalnya antara kata gerak dan diam. Antara gerak dan diam terdapat batas yang mutlak, sebab sesuatu yang bergerak tentu tidak diam, sedangkan sesuatu yang diam tentu tidak bergerak. Jenis yang kedua ada oposisi kutub. Makna kata-kata yang termasuk oposisi kutub ini pertentangannya tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi. Artinya, terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut, misalnya kata kaya dan miskin. Dua buah kata yang beroposisi kutub, pertentangannya ini tidak bersifat mutlak. Jenis yang ketiga yaitu oposisi hubungan. Makna kata-kata yang beroposisi hubungan bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, maka oposisi ini tidak ada. Misalnya, kata suami dan istri. Kedua kata ini hadir serempak. Tidak akan ada seseorang disebut suami jika dia tidak mempunyai istri. Jenis yang keempat ada oposisi hierarkial. Kata-kata yang beroposisi hierarkial adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, nama satuan hitungan, penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Misalnya, kata meter beroposisi hierarkial dengan kata kilometer karena berada dalam deretan nama satuan yang menyatakan ukuran jenjang. Yang terakhir ada oposisi majemuk. Dalam pembendaharaan kata Indonesia, ada kata-kata yang beroposisi terhadap lebih dari sebuah kata. Misalnya kata berdiri bisa beroposisi dengan kata duduk, dengan kata berbaring, dengan kata berjongkok. Kata berdiri memiliki makna dalam keadaan atau posisi tegak, kaki di bawah dan kepala di atas. Makna tersebut akan berlawanan dengan makna kata duduk, berbaring, tiarap, dan jongkok. Kata yang memiliki makna yang berlawanan jenis ini disebut makna oposisi atau makna oposisi majemuk. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang hiponimi dan hipernimi. Nah, ketika kita mendengar kata hipo itu artinya cakupannya lebih sempit, dia lebih sedikit dan lebih spesifik. Sedangkan kata hiper itu artinya lebih luas cakupannya, dia lebih besar sehingga tidak spesifik seperti hipo. Nah, lantas apa itu hiponimi dan hipernimi dalam relasi makna? Yang pertama kita akan membahas tentang hiponimi. Hiponimi itu artinya keterbatasan makna, jadi maknanya itu lebih sempit sehingga katanya itu lebih spesifik. Terus hiponimi itu artinya nama yang termasuk di bawah nama lain, baik berupa kata, frase,
ataupun kalimat. Jadi maknanya itu dianggap bagian dari makna yang ungkapan lain gitu. Misalnya nih, kata tongkol. Tongkol itu merupakan hiponim terhadap kata ikan. Sebab makna tongkol itu merupakan bagian dari salah satu jenis ikan. Tongkol itu sama-sama ikan, namun tongkol itu masuk ke bagian jenis ikan. Sedangkan ikan itu cakupannya luas. Ada ikan bandeng, ada ikan tenggiri, ikan teri, ikan mujair. Nah, jadi tongkol ini merupakan hiponim dari kata ikan gitu. Jadi masuk ke dalam salah satu jenis ikan. Nah, lantas apa itu hipernimi? Hipernimi itu artinya keluasan makna. Jadi maknanya itu luas secara umum, baik dari sebuah kata, kemudian frasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi misal nih seperti tadi contoh kata tongkol. Kata tongkol itu berhiponim kepada kata ikan. Nah, tetapi kata ikan itu belum tentu bisa berhiponim kepada kata tongkol. Sebab makna ikan itu meliputi jenis ikan. Itu kan? Nah, jadi relasi antara ikan dan tongkol itu masuk ke dalam jenis ikan. Sedangkan ikan itu merupakan bentuk umum. Ikan itu bisa mencakup ke semua jenis-jenis ikan. Maka tongkol ini artinya berhiponim kepada ikan, sedangkan ikan itu artinya hipernimi. Hipernimi dari kata tongkol gitu. Jadi ikan itu hipernimi. Mengapa ikan disebut ikan ini? Karena ikan ini mencakup jenis-jenis hiponim seperti ikan lainnya gitu. Oleh karena itu, jadi kita simpulkan bahwa hiponimi itu artinya lebih sempit. Jadi dia mencakup sebuah spesifiknya, jenisnya gitu, bagiannya. Sedangkan hipernimi itu dia lebih luas, dia yang secara umumnya gitu. Terima kasih. Kegandaan makna dalam kata adalah makna yang di dalamnya mengandung lebih dari satu atau sering disebut dengan polisemi. Nah, polisemi adalah sebuah bentuk kebahasaan yang memiliki berbagai macam makna. Adanya polisemi membuat kosakata dalam suatu bahasa menjadi terbatas karena sejumlah konsep tidak harus diungkapkan dengan butir-butir leksikal yang berbeda, akan tetapi dengan butir leksikal yang sama atas dasar berbagai persamaan. Misalnya pada kata darah berikut ini. Nah, yang pertama, tangannya berlumuran darah. Yang kedua, dia masih ada pertalian darah dengan bangsawan itu. Yang ketiga, penari itu memiliki darah seni. Kata darah pada 3 kalimat tersebut berbeda. Kata darah pada kalimat 1 mengacu pada makna leksikal, yaitu cairan terdiri atas plasma, sel-sel merah dan putih yang mengalir dalam pembuluh darah manusia atau binatang. Makna kata darah pada kalimat 2 adalah makna kiasan yang berarti keturunan. Pada kalimat ketiga, kata darah mengacu juga pada makna kiasan yaitu bakat. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya polisemi dalam pembendaharaan kata, yaitu yang pertama, pergeseran makna. Beragamnya pemakaian bahasa menyebabkan adanya pergeseran makna. Nah, pergeseran makna yang menyimpang jauh menyulitkan penuturnya dalam mengidentifikasi makna yang baru dengan makna primernya. Akhirnya tidak menutup kemungkinan kata-kata berpolisemi tersebut akan menjadi pasangan yang bersifat homonim. Nah, biasanya akan nampak dalam penggunaan adjektiva karena cenderung berubah maknanya sesuai dengan nomina yang diterangkan. Nah, faktor yang kedua yaitu spesialisasi lingkungan sosial. Nah, makna kata dapat berbeda jika berada dalam suatu wilayah atau lingkungan yang berbeda juga. Nah, hal ini dikarenakan kebiasaan dan pengaruh lingkungan tersebut. Nah, makna dapat berubah dari makna biasa digunakan sehari-hari menjadi makna yang mengandung sandi-sandi pada wilayah atau lingkungan tertentu. Nah, faktor yang ketiga yaitu figuratif atau kiasan. Penyimpangan makna ini tidak bersifat semena atau arbitrer. Nah, tetapi berdasarkan atas kesamaan tertentu, seperti kesamaan kulit, kesamaan sifat, bentuk, fungsi, atau kombinasi di antaranya. Misalnya pada kata punggung. Nah, pada kalimat berikut, nah, dari punggung bukit nampak pemandangan yang sangat indah. Nah, kata yang merupakan polisemi adalah punggung.
Makna leksikal punggung adalah bagian belakang tubuh manusia atau hewan dari leher sampai kepala. Namun pada kalimat yang keempat, makna punggung menjadi sesuatu yang menyerupai punggung. Nah, kata punggung juga ditemukan dengan istilah punggung kuning. Kelainan makna kurung homonim. Kelainan makna adalah makna yang memiliki kata yang sama, pelafalan dan ejaan, tetapi berbeda dengan maknanya. Hal ini disebut dengan homonim. Nah, Verhaar memberi definisi homonim sebagai ungkapan berupa kata, frase atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, juga berubah kata, frase atau kalimat, tetapi maknanya tidak sama. Verhaar 1981 dan Sayer 2009. Misalnya kata bisa yang berarti racun, ular, dan kata bisa yang berarti sanggup atau dapat. Nah, jika ditanyakan bisa terjadi bentuk-bentuk homonim, ini ada dua kemungkinan sebab terjadinya homonim ini. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Misalnya kata bisa berarti racun ular berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata bisa yang berarti kata sanggup berasal dari bahasa Jawa. Untuk bentuk yang bersinonim itu terjadi sebagai hasil proses morfologi. Homonim antar kata, misalnya antara kata bisa dan berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup atau dapat. Seperti sudah disebutkan contoh lain antara kata semi yang berarti tunas dan kata semi yang berarti setengah. Homonim antar frase, misalnya antara frase orang tua yang bermakna ayah dan ibu dan frase orang tua yang bermakna orang yang sudah tua. Contoh lain misalnya cinta anak. Yang ketiga, homonim antar kalimat, misalnya antar istri polisi yang baru itu anggun dan berarti polisi yang baru diangkat itu mempunyai istri yang anggun, dan kalimat istri polisi yang baru itu anggun yang berarti polisi itu baru menikah lagi dengan seorang wanita yang anggun. Di sini saya akan menjelaskan tentang ambiguitas. Ambiguitas dapat diartikan sebagai kata bermakna ganda atau memiliki dua arti. Menurut Swendi tahun 2008, kebermakna ganda ini dalam ambiguitas berasal dari frase atau kalimat yang terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Ambiguitas berbeda dengan polisemi. Kegandaan makna polisemi berasal dari kata, sedangkan ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Nah, ambiguitas juga dibagi menjadi tiga, yaitu ambiguitas fonetik, ambiguitas gramatikal, dan ambiguitas leksikal. Ambiguitas fonetik pada tingkat ini terjadi karena membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan. Contohnya, ia datang memberitahu. Nah, pada kata tahu akan bermakna ambiguitas secara fonetik jika tidak memahami konteksnya. Dalam kata tahu bisa bermakna makanan atau informasi. Oleh sebab itu, sangat penting sekali memahami cara mengucapkan suatu kata. Lalu yang kedua ada ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal muncul ketika terjadinya proses pembentukan satuan kebahasaan, baik dalam tatanan morfologi, kata, frase, kalimat, ataupun paragraf dan wacana. Ambiguitas yang disebabkan oleh pembentukan kata secara gramatikal, misalnya pada kata malas. Nah, setelah mendapat awalan pe, berubah menjadi pemalas. Lalu yang ketiga, ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal ini terjadi pada kata yang memiliki makna lebih dari satu. Keambiguan jenis ini disebabkan oleh faktor dari kata itu sendiri. Contohnya, yang pertama, Anton berlari dengan sangat kencang ketika dikejar anjing. Dan yang kedua, Anton lari dari kenyataan hidup. Pada kata lari dari kedua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda.
Pada kalimat pertama, pada kata lari berarti aktivitas lari. Sedangkan kalimat kedua pada kata lari berarti menjauh. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang redundansi. Nah, redundansi adalah berlebih-lebih pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Redundansi juga terdapat dalam segala bahasa dan bidang, baik dalam ejaan, morfologi, maupun pada kalimat. Hal ini juga seringkali terdapat bentuk redundansi. Redundansi juga dipermasalahkan dalam ragam bahasa baku maupun ragam bahasa pers. Karena kedua ragam bahasa tersebut menuntut adanya efisiensi pada kalimat. Nah, ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Parera yang mengistilahkan bahwa redundansi sebagai kelewahan, yakni derajat kelebihan informasi yang dikandung oleh sebuah bahasa atau butir-butir bahasa yang diperlukan agar informasi itu dapat dipahami. Jadi, kesimpulan dari kedua para ahli tersebut bahwa redundansi adalah penggunaan kata-kata yang berlebihan dalam suatu tuturan atau tulisan untuk menyampaikan suatu informasi tertentu. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 1. Semantik merupakan kajian linguistik yang membahas makna. Makna tentunya bagian dari bahasa dalam linguistik. Makna mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya. Kajian yang membahas makna ini mencakup relasi makna yang merupakan hubungan antara satuan bahasa dengan bahasa lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.